Halo, selamat sore. Gimana? Sudah buka puasa? Semoga buka puasa kalian nikmat ya, dan puasanya lancar, alhamdulillah ya, sampai sore ini buat kamu yang menjalankan. Oh ya, Sobat Pelangi, kali ini gue bakalan sharing pengalaman gue di dunia pelangi dalam menemui orang-orang. Dan kali ini gue punya sebuah cerita nih yang belum pernah gue share sebelumnya, mengenai pengalaman gue di sebuah hotel di salah satu kota di Jawa Barat ya. Sorry, gue nggak bisa sebutin nama hotelnya. Yang jelas di Jawa Barat deh ya. Jadi begini ya guys, awalnya tuh gue emang staycation di sebuah hotel selama 3 malam 4 hari. Jadi gue sama tim ke sana dalam rangka staycation aja, seru-seruan gitu kan, liburan gitu. Akhirnya gue putusin untuk mengambil sebuah hotel yang berada di sebuah kota yang rame lah, cukup rame. Terus waktu itu kita berangkat seperti biasa, prepare segala macem, dan kita tiba di hotel itu. Lalu kita ngelakuin check-in dan lain-lain. Awal-awal sih biasa aja, karena memang pas tiba di hotel semuanya juga berjalan seperti sewajarnya, tidak menunjukkan hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang menarik atau gimana, ya biasa aja gitu lah ya. Mungkin yang bikin gue seneng adalah suasana hotelnya yang sangat asri, sejuk, dan juga enak lah view-nya gitu. Hari pertama gue biasa kongko, terus gue makan, jalan, nge-mall, dan pokoknya seperti biasa aja seperti itu. Dan tak lupa ya, aplikasi Hornet dan Blood selalu online sambil mencari kali aja ada orang baru atau mungkin ada kenalan-kenalan yang bisa diajak meet up, mumpung lagi ke kota gitu kan. Ketemu sama orang sini, dapat kenalan baru atau dapat teman berkeringat baru, asik. Jadi itulah mungkin aktivitas-aktivitas yang memang gue lakuin selama staycation di sana. Singkat cerita, sampai malamnya kita emang begadang karena kita juga ada acara di sana. Terus setelah malam itu seperti biasa kita kembali ke kamar masing-masing, dan akhirnya kita mempunyai aktivitas sendiri-sendiri dengan handphonenya masing-masing. Jam-jam segitu dini hari sih memang jam-jam yang sudah sangat larut banget ya guys, dan kita pasti mencari teman pantun juga mungkin untung-untungan. Kalau beruntung ya lo dapet, kalau enggak ya tidur aja. Dan waktu itu gue sih untungnya memang tidak beruntung karena sudah menunjukkan waktu yang sangat larut juga, karena gue juga mungkin udah nggak ada gairah buat mencari teman fun kayak gitu. Jadi akhirnya gue tidur sajalah, yang lebih simpelnya gitu ya. Pas bangun pagi seperti biasa kita sarapan gitu kan, di hotel ada menu yang sangat enak, kita makan bareng-bareng. Dan waktu itu kondisinya kan kalau misalnya kita mau ganti hari kan setiap hotel pasti ngadain yang namanya bersih-bersih yang dilakuin oleh cleaning service dan atau bisa dibilang office boy ya. Mau jalan ke sebuah mall gitu kan. Terus kondisinya gue itu memang agak terlambat, jadi temen gue udah nungguin sejak pagi banget di lobby hotel, sementara gue waktu itu masih sangat leye-leye, masih rebahan, masih pengen main handphone di kasur gitu kan. Dan temen gue ternyata sudah menggantung logo cleaning gitu kan, apa sih namanya ya, pokoknya tuh tahu kan stiker yang suka digantung di hotel tuh kalau misalnya kita mau minta dibersihin kamarnya gitu kan, kita langsung ambil stiker itu dan digantung di gagang pintu di luar pintu hotel kamar kita, biasanya kayak gitu. Nah itulah yang dilakuin sama temen gue. Jadi gue ya nggak tahu ya, mungkin temen gue nya nggak bilang dulu, langsung ambil stiker itu aja dan langsung ditaruh di luar. Terus gue ya lagi enak-enak aja, lagi tidur, lagi main handphone, nonton TV juga gitu kan, tiba-tiba ada yang buka pintu. Gue kaget, siapa itu ya, siapa buka pintu, kok bisa gitu buka pintu, sementara kan
kalaupun temen gue pasti dia ya kedenger suaranya lah ya, tapi ini cuma buka pintu doang tapi dia bisa masuk. Siapa ya gitu. Ternyata pas gue lihat dan gue bangun, oh gue kaget, ternyata ada cleaning service, masnya yang pegawai hotel yang akan segera membersihkan kamar gue waktu itu. Terus masnya juga kaget, kok katanya mungkin dalam hati dia kali ya, kok masih ada orang gitu kan, soalnya kelihatan dari tingkahnya emang salting gitu. Gue juga langsung bilang, oh mas mau dibersihin ya, aduh maaf mas saya belum ready nih. Oh ya nggak apa-apa pak, katanya santai aja pak. Akhirnya dia masuk, dia langsung bersih-bersih, beres-beres, dan waktu itu gue langsung duduk di kursi ya, karena nggak enak. Karena kan kalau misalnya ngebersihin ruangan kamar hotel gitu kan pasti spray dan lain-lain bakal diganti. Jadi gue minggir dulu dan gue duduk dulu di kursi waktu itu. Pas gue perhatiin sih emang ini mas cleaning service-nya emang cakep sih. Cakep ya, terus juga perawakannya bagus, badannya juga bagus, terus kayaknya di sekolah olahraga juga gitu kan. Iseng aja gue ajak ngobrol, udah lama ya mas kerja di sini? Ya lumayan mas katanya, dia bilang gitu, lumayan. Kita ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol ringan, sampai akhirnya akrab gitu. Dan gue lupa teman gue nungguin di bawah. Terus setelah itu gue langsung, aduh sorry ya mas, saya mau mandi dulu nih soalnya temen nungguin di bawah. Oh ya mas katanya, santai aja. Ya udah, akhirnya gue langsung kamar mandi dan dia lanjutin bersih-bersih. Ketika gue mandi, hati gue nih gimana gitu ya rasanya ya, campur aduk, deg-degan, terus seneng, excited, pokoknya waduh, kira-kira dia sama nggak ya kayak gue. Timbul pertanyaan kayak gitu, kira-kira dia bisa nggak ya kayak gue, atau bisa nggak dia bispak atau kayak gimana gitu kan, sambil gue mandi tuh ya. Dan gue pun mandi nggak lama-lama banget sih, kesannya kayak cepet lah gitu ya. Setelah itu udah gue beres mandi setelah beres mandi gue coba deh, gue mau keluar dari kamar mandi pakai handuk doang gitu kan, dan gue tes gitu kan, kira-kira dia ada pandangan nggak ya, ada eye contact nggak ya. Biasanya kalau misalnya emang satu frekuensi suka eye contact gitu. Keluarlah gue dari kamar mandi itu, dan pas keluar, pas banget posisi badan dia lagi menghadap ke arah pintu kamar hotel. Jadi posisi gue kan menyamping gini, pas gue belok kiri dia lagi menghadap ke kamar hotel, pintu kamar hotel, dan otomatis kita pandang-pandangan dong. Dan ternyata ketika pandang-pandangan itu, pandangan mata dia itu eye contact-nya lama banget, ya mungkin 5 detik lebih lah ya. Dan gue yakin nih, kalau udah pandangan matanya orang eye contact-nya udah lebih dari 3 detik, bahkan 5 detik, udah pasti dia 95% sama kayak gue. Dan gue pun juga menatap matanya dia dengan lama sambil senyum. Dan waktu itu kan posisi gue lagi pakai handuk doang kan guys. Lu bayangin aja gimana coba. Pakai handuk doang, nggak pakai apa-apa lagi. Dia pemandangan kayak gitu, saling memandang. Mungkin gue juga ngefeel banget di hati dia pasti sama kayak gue. Deg-deg ser kayak gitu. Lalu gue langsung pura-pura mau ngambil baju. Dan waktu itu posisi dia itu berdiri tepat di tempat gue menaruh pakaian dan CD gue gitu. Otomatis gue kalau misalnya mau ngambil pakaian dan CD gue itu, gue harus melewati dia dan minimal berdekatan dengan dia. Dan mau nggak mau gue menghampiri dia dan mendekati dia sambil bilang, sorry mau ngambil CD gitu kan. Dan waktu itu tangan gue berdempetan dan nempel ke badan dia, dan secara nggak langsung itu bikin gue langsung deg banget. Wow, rasanya itu udah gak karuan deh. Dan gue takut banget, takut banget ada yang bangkit. Dan benar saja bangkit. Gue sengaja dilamain, dan dia pun gak menggeser, dia sengaja juga menempelkan badannya. Dan gue yakin sih dia pun juga pengen, dan dia pun juga yakin pengen kalau kita sama-sama pengen ngelakuin itu.
Ya udah aja, akhirnya gue setelah nempel kayak gitu, gue langsung rangkul, langsung rangkul nih, dan gue langsung balikin badan dia, dan akhirnya kita berhadapan-hadapan. Setelah berhadap-hadapan, you know lah, kita kissing. Kita kissing dengan penuh gejolak. Dan waktu itu karena gue cuma pakai handuk doang, gue langsung bukain aja semuanya sambil bukain baju dia satu persatu oleh gue. Dan setelah itu, you know apa yang terjadi. Kita pokoknya bener-bener kayak yang setelah cuddling, kissing kayak gitu ya, kita ngelakuin itu. Pokoknya bener-bener kita bergejolak banget waktu itu. Dan permainan dia hot banget, bikin gue puas, lakuin hampir setengah jam lebih. Temen gue kasihan di bawah nungguin, lalu gue setelah ngelakuin itu langsung buru-buru bergegas. Tak lupa ya, tukar nomor WA, karena gue masih lama di hotel itu, kontekan lagi akhirnya. Ada teman fun yang nggak perlu gue dapetin di aplikasi, langsung dapet di hotel itu. Dan permainannya mantap banget ya. Semua kamu nonton ya di video ini, buat kamu yang di sana. Pokoknya pengalaman sama kamu itu mengesankan dan seru ya. Oke guys, ini pengalaman gue. Thank you yang udah dengerin ya. Next gue bakal kembali sharing pengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi.